Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Saya Maya Frederica Laia Sarimin, OK Korops 4 Surabaya, akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati berkat dari Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera Allah yang telah menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati bagi semua pendengar yang akan mendengarkan firman yang Hamba sampaikan. Biarlah firman ini akan menjadi berkat buat kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga menuntun hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat dan menyampaikan firman pada pagi hari ini dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan akan jam pemberitaan firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan tema, jagalah hatimu. Hati adalah pusat dari segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita perbuat, atau melalui sikap hati dan pikiran kita. Jadi, jika hati kita baik, maka akan terpancar melalui hidup kita, baik melalui senyum kita, saat kita berbicara, dan melalui sikap kita. Amsal 7 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang patah juga mengeringkan tulang. Jadi hati yang tidak baik akan mempengaruhi seluruh hidup kita, akan mempengaruhi aktivitas kita dalam tugas pekerjaan kehidupan kita. Kita akan kehilangan berkat dari Tuhan, dan kita akan kehilangan pimpinan Roh Tuhan jika kita tidak memiliki hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itu artinya bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut, sebab berasal dari hati. Yang masuk ke mulut akan keluar di jamban. Karena dari hati timbul segala yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Itu terdapat dalam Matius 15 ayatnya yang ke-19. Jelas sekali dikatakan di situ bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Karena yang masuk ke dalam mulut akan masuk ke dalam perut dan akan dibuang di jamban. Tetapi yang keluar dari mulut itu juga berasal dari hati. Karena itu, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, pembacaan Amsal 4 ayat 23 tadi, sekali lagi saya akan membacanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang begitu indah, kita diingatkan kembali, kita ditegur kembali melalui firman Tuhan untuk selalu kita menjaga hati, waspada, iblis ada di mana-mana. Iblis siap menerkam seperti singa yang mengaum-aum, siap memangsa setiap manusia. Karena itu, saudara sekalian berkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menjaga hati dan pikiran kita, supaya kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menjaga hati? Bagaimanakah cara memelihara hati kita, supaya kita tetap menjadi berkat? Yang pertama, bungkuslah hati kita dengan kasih Yesus Kristus. Karena kasih Yesus Kristus itu mampu mengalahkan kejahatan dalam diri kita. Kasih Yesus Kristus itu mampu menolong kita untuk kita boleh memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Yang kedua, izinkanlah Yesus yang menguasai hati dan pikiran kita. Biarkan Yesus yang mengatur kehidupan kita. Karena setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup mengatur dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menguasainya dirinya sendiri. Karena itu izinkanlah Yesus untuk berkuasa mengatur setiap langkah kehidupan kita. Malah bersama-sama kita menjaga hati kita, memancarkan kasih Kristus untuk orang lain. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat, melalui sikap hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus Allah memimpin hidup kita, supaya kemanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara untuk kita selalu menjaga hati, menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan iblis merampas kebahagiaan itu. Jangan biarkan iblis merampas berkat dari Tuhan. Kalau kita sudah dituntun oleh Tuhan, kalau kita sudah dikuasai oleh Tuhan, maka hidup kita akan menikmati damai sejahtera Allah. Hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Damai sejahtera Allah memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang menuntun, mengarahkan hati dan pikiran kami. Untuk kami selalu menjaganya, supaya kami boleh menjadi berkat. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dalam kami bekerja, supaya kehidupan kami memancarkan kasih Kristus, dan orang lain boleh menerima berkat di dalamnya.
Bapa di surga, tolonglah kami untuk kami boleh mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan pimpinlah kehidupan kami tiap-tiap saat, supaya kami jangan salah melangkah, dan kami melangkah dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia memberkati kehidupan kita semua di jalan kebenaran dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Hilangkan dendam, iri dan